Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat perlindungan terakhir, tempat di mana cinta tak bersyarat mengalir seperti sungai di lereng Gunung Papua. Sampai hari itu tiba, ketika ayah saya, dengan mata penuh amarah, melemparkan saya keluar rumah di tengah badai salju yang ganas di puncak Charstens, meninggalkan saya sendirian dengan dingin yang menusuk tulang. Dan yang lebih menyakitkan, keluarga saya sendiri yang kemudian berusaha memasukkan saya ke penjara, dengan tuduhan palsu yang mereka ciptakan untuk membersihkan nama baik mereka. Nama saya Arya. Saya lahir dan besar di Jakarta, kota yang ramai dengan hiruk-pikuk lalu lintas dan aroma sate kaki lima. Tapi hidup saya berubah ketika ayah saya, seorang insinyur pertambangan, dipindahkan ke Papua untuk proyek di Report. Kami pindah ke Timika, sebuah kota kecil di kaki pegunungan yang dingin di mana udara pegunungan menusuk kulit dan kabut sering menyelimuti pagi hari. Di sana, saya bertemu dengan dia, Raka, pemuda asli Papua dengan senyum yang hangat seperti matahari terbit di pantai Sorong. Raka adalah mahasiswa di universitas lokal, belajar tentang konservasi alam. Kami bertemu di sebuah kai kecil di pusat kota, saat saya sedang mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Saya ingat betapa matanya berbinar ketika membicarakan hutan hujan Papua yang semakin rusak karena tambang. Kita harus melindungi tanah ini, Arya, katanya dengan suara tegas tapi lembut. Saat itu, saya merasakan getaran aneh di dada, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku terhadap hal-hal seperti ini, perasaan itu terasa seperti api yang disembunyikan di balik daun pisang. Kami mulai sering bertemu. Raka mengajak saya mendaki ke bukit-bukit sekitar, di mana kami berbicara tentang mimpi-mimpi kami. Saya bercerita tentang keinginan saya menjadi penulis, menulis cerita tentang kehidupan orang-orang biasa di negeri ini. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, tangannya sesekali menyentuh bahu saya, membuat jantung saya berdegup kencang. Suatu malam, di bawah langit berbintang di tepi Danau Sentani, dia mengakui perasaannya. Arya, aku tak bisa bohong lagi. Hatiku milikmu. Kata-katanya seperti angin sepoi yang menyapu kabut di pegunungan. Kami berciuman untuk pertama kalinya, dan dunia seolah berhenti berputar. Tapi rahasia kami tak bertahan lama. Adik perempuan saya, Lila, yang baru berusia 15 tahun, secara tak sengaja melihat kami di taman belakang rumah. Matanya melebar, dan dia berlari ke dalam rumah sambil menangis. Malam itu, ayah memanggil saya ke ruang tamu. Apa yang kulihat dari mulut Lila? Kau dengan laki-laki itu. Suaranya gemetar, campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Ibu duduk di sudut, menangis pelan, memegang tasbih di tangannya. Saya mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Ini bukan pilihan, ayah. Ini siapa aku. Ayah bangkit, wajahnya merah padam. Kau membawa aib ke keluarga ini. Di tanah Papua ini, di mana orang-orang masih menghormati adat dan agama, kau berani melakukan hal seperti itu. Dia menyeret saya ke pintu depan, dan di luar, badai salju mulai turun, langka tapi nyata di ketinggian pegunungan Charstens yang kami kunjungi untuk liburan keluarga. Kami sedang berada di pondok pegunungan untuk merayakan ulang tahun ayah, tapi sekarang, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Pergi. Jangan pernah kembali, teriaknya, mendorong saya keluar. Dingin menusuk seperti pisau, salju menutupi tanah dengan cepat. Saya berjalan tertatih, tanpa jaket tebal, hanya dengan sweater tipis. Saya tersesat di kegelapan, angin menderu seperti binatang buas. Pikiran saya melayang ke Raka, apakah dia aman? Apakah keluarganya juga akan menolaknya? Saya jatuh ke tanah, tubuh gemetar karena hipotermia. Untungnya, seorang penduduk lokal menemukan saya dan membawa ke desa terdekat. Di sana, saya dirawat di rumah sakit kecil. Saat sadar, saya menelepon Raka. Aku di sini, Arya. Aku akan datang, katanya dengan suara parau.
Raka datang membawa selimut dan makanan hangat. Kami berpelukan di kamar rumah sakit, air mata bercampur. Kita harus kuat, bisiknya. Tapi masalah baru muncul. Keluarga saya bukannya mencari saya, malah melaporkan ke polisi bahwa saya telah mencuri barang berharga dari rumah, tuduhan palsu untuk menjebloskan saya ke penjara. Ayah didorong oleh rasa malu di komunitas kecil Timika, ingin membersihkan nama keluarga. Dia anak yang rusak, katanya kepada tetangga. Polisi datang ke rumah sakit, memeriksa saya. Kau dituduh mencuri perhiasan ibumu, kata seorang petugas dengan dingin. Saya terkejut, tapi Raka berdiri di samping saya. Ini tidak benar. Ini karena diagai, bukan, tanyanya dengan berani. Petugas itu mengerutkan kening, tapi di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGB masih ambigu tapi bisa digunakan untuk menekan, tuduhan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Saya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana, ayah duduk di ruang tunggu, mata menghindari saya. Ibu menangis, tapi tak berani membela. Kenapa, ayah? Aku anakmu, bisik saya. Dia hanya menggelengkan kepala. Kau bukan lagi bagian dari kami. Raka dengan bantuan teman-temannya dari komunitas LGB di Jayapura, mencari pengacara. Kita akan lawan ini, katanya. Pengacara itu, seorang wanita tangguh bernama Ibu Sari, mengatakan bahwa tuduhan itu lemah. Ini diskriminasi murni. Kita bisa balikan. Proses hukum dimulai. Di pengadilan kecil di Timika, saksi-saksi dipanggil. Lila, adik saya, dipaksa bersaksi. Matanya penuh penyesalan. Aku tak ingin ini, Kak, bisiknya sebelum sidang. Tapi ayah memaksanya mengatakan bahwa saya memang mencuri. Di tengah sidang, Raka berdiri sebagai saksi. Arya adalah orang baik. Tuduhan ini karena orientasi seksualnya. Di negeri ini, kita harus menghormati hak asasi manusia. Kata-katanya menggema di ruangan, membuat beberapa orang bergumam. Saya merasa hancur, tapi juga ada harapan. Malam sebelum putusan, saya bertemu ibu secara diam-diam, makan aku, nak. Ayah terlalu keras kepala, katanya sambil memeluk saya. Itu adalah momen pertama di mana saya merasakan celah di tembok keluarga. Putusan keluar, tuduhan ditolak karena kurang bukti. Saya bebas. Tapi luka di hati tetap ada. Raka dan saya pindah ke Jayapura, mencoba membangun hidup baru. Keluarga saya. Ayah masih diam, tapi ibu mulai menghubungi saya secara rahasia. Waktu berlalu. Suatu hari, Lila menelepon. Ayah sakit, Kak. Dia ingin bertemu. Saya kembali ke Timika, hati campur aduk. Di ranjang rumah sakit, ayah memegang tangan saya. Makan ayah, Arya. Ayah salah. Cinta tak boleh dibatasi oleh norma. Kami berdamai. Raka datang dan ayah tersenyum lemah. Jaga dia baik-baik. Itu adalah akhir dari badai salju di hati kami. Di tanah Papua yang indah ini, kami belajar bahwa cinta sejati menaklukkan segalanya. Hidup di Jayapura setelah kejadian itu seperti memulai babak baru dalam Noel yang penuh liku. Saya dan Raka menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota, dekat dengan pelabuhan yang selalu ramai dengan kapal-kapal nelayan. Udara asin bercampur dengan aroma rempah dari pasar tradisional membuat setiap pagi terasa segar, meski luka lama masih sesekali menyakitkan. Raka bekerja sebagai aktivis lingkungan, sering bepergian ke hutan untuk memantau deforestasi. Saya, sementara itu, mulai menulis buku tentang pengalaman saya, sebuah memoir yang saya harap bisa menginspirasi orang lain di Indonesia yang menghadapi diskriminasi serupa. Tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, saat kami duduk di teras sambil minum kopi tubruk, Raka bertanya, "Kau yakin tak ingin balas dendam pada keluargamu?" Saya menggelengkan kepala. Tidak, Rak. Itu akan membuatku sama seperti mereka.
Aku ingin mereka mengerti, bukan membenci. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang. Ayah saya didiagnosis kanker paru-paru, mungkin karena paparan debu tambang selama bertahun-tahun. Ibu menelepon saya, suaranya gemetar. Kembalilah, Arya. Ayah ingin melihatmu. Hati saya terbelah. Bagaimana saya bisa kembali ke tempat yang pernah melemparkan saya ke badai salju? Tapi Raka meyakinkan saya. Ini kesempatan untuk penyembuhan. Aku ikut. Kami terbang kembali ke Timika. Rumah keluarga masih sama, dengan halaman penuh pohon kelapa dan suara ayam berkokok di pagi hari. Ayah terbaring lemah di kamar, mesin oksigen berdengung pelan. Saat melihat saya, matanya berkaca-kaca. Arya. Anakku. Kata-katanya terputus oleh batuk. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Kami berbicara lama. Ayah menceritakan tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa, di mana norma masyarakat begitu ketat. Ayah takut kehilangan muka di depan tetangga. Tapi sekarang, ayah sadar itu salah. Air mata mengalir di pipinya. Saya memeluknya, merasakan beban yang selama ini saya pikul mulai ringan. Tapi konflik baru muncul. Paman saya, kakak ayah, datang dari Jakarta. Dia adalah orang yang paling konservatif di keluarga, seorang ulama kecil di masjid lokal. Kau tak boleh di sini, Arya. Kau membawa kutukan, katanya dengan suara lantang di ruang tamu. Ibu mencoba menenangkan, tapi paman marah besar. Kita harus laporkan lagi ke polisi. Kali ini dengan bukti yang lebih kuat, mungkin tuduhan penyebaran paham sesat. Raka yang mendengar dari kamar sebelah, masuk dengan tenang. Paman, ini bukan tentang agama. Ini tentang cinta manusiawi. Debat sengit terjadi. Paman mengutip ayat-ayat, sementara Raka berargumen dengan logika dan hak asasi. Saya merasa seperti berada di tengah badai lagi, tapi kali ini, saya tak sendirian. Malam itu, Lila mendatangi saya secara diam-diam. Kak, aku minta maaf. Aku yang bilang ke ayah dulu. Aku takut. Matanya penuh penyesalan. Saya memeluknya. Sudah lewat, Lila. Kita belajar bersama. Ayah mendengar keributan, memanggil paman. Cukup. Arya adalah anakku. Jika kau tak bisa terima, pergilah. Itu adalah momen klimaks, ayah membela saya untuk pertama kalinya. Paman pergi dengan marah, tapi benih perubahan sudah ditanam. Selama minggu-minggu berikutnya, saya merawat ayah. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang impian yang tak tercapai. Raka membantu membawa buah-buahan segar dari pasar dan bercerita tentang proyek konservasinya. Perlahan, ayah mulai menerima Raka. Kau baik untuk Arya, katanya suatu hari. Tapi kesehatan ayah memburuk. Di malam terakhir, dia memegang tangan kami berdua. Janji padaku kalian akan bahagia. Dan maafkan ayah. Kami menangis bersama. Ayah meninggal pagi berikutnya, dikelilingi keluarga. Pemakaman diadakan di pemakaman keluarga di lereng bukit. Salju tipis mulai turun lagi, mengingatkan saya pada malam itu. Tapi kali ini itu terasa seperti berkah, membersihkan luka lama. Setelah itu, ibu memeluk saya erat. Kembalilah kapan saja, nak. Rumah ini milikmu. Lila tersenyum, aku bangga punya kakak seperti kau. Raka dan saya kembali ke Jayapura, tapi dengan hati yang lebih ringan. Kami mulai terlibat dalam komunitas lokal, mengadakan pertemuan kecil untuk berbagi cerita. Di negeri ini, perubahan datang pelan, tapi setiap langkah penting. Suatu hari, saya menerima surat dari paman. Makan aku, Arya. Ayahmu membuka mataku. Itu adalah kejutan, tapi membawa harapan. Cinta pada akhirnya menembus tembok prasangka. Kehidupan di Jayapura setelah kematian ayah terasa seperti angin segar setelah hujan deras.
Saya dan Raka semakin dekat, membangun rutinitas kecil yang penuh makna. Pagi hari, kami jogging di sepanjang pantai Hamadi, menyaksikan nelayan melempar jala mereka ke Laut Biru. Siang hari, saya menulis di Kai Aurit, sementara Raka bertemu dengan rekan aktisnya. Malam hari, kami memasak bersama, nasi goreng dengan bumbu Papua yang pedas, sambil berbagi cerita tentang hari kami. Tapi masa lalu kembali menghantui ketika saya menerima panggilan dari polisi Timika. Ada tuduhan baru terhadap Anda, Tuan Arya. Datanglah untuk pemeriksaan. Hati saya berdegup kencang. Raka ikut khawatir. Apalagi ini? Pamanmu. Kami kembali ke Timika. Di kantor polisi, saya bertemu dengan petugas yang sama dari sebelumnya. Tuduhan penipuan. Keluarga Anda mengatakan Anda memalsukan dokumen warisan. Saya terkejut. Ayah baru saja meninggal dan warisan belum dibagikan. Ternyata paman yang mengatur semuanya. Dia ingin merebut bagian saya, menggunakan orientasi seksual saya sebagai alasan untuk mendiskualifikasi. Ibu bertemu saya di luar kantor. Nak. Paman memaksa. Dia bilang ini untuk kebaikan keluarga. Air matanya mengalir. Lila berdiri di belakang, wajahnya pucat. Kak, lawan ini. Aku akan bantu. Sidang kedua dimulai. Pengacara Ibu Sari kembali membantu. Di pengadilan, paman bersaksi dengan penuh keyakinan. Arya bukan bagian dari keluarga lagi. Gaya hidupnya bertentangan dengan nilai kami. Raka sebagai saksi membela dengan penuh semangat. Ini bukan tentang warisan. Ini tentang hak dasar manusia. Di Indonesia, undang-undang melindungi semua warga. Saya merasa seperti berada di pusaran badai lagi. Malam-malam tak bisa tidur, memikirkan bagaimana keluarga sendiri bisa begitu kejam. Raka memeluk saya erat. Kita kuat bersama, Arya. Klimaks terjadi ketika Lila bersaksi. Paman bohong. Ayah ingin Arya mendapat bagiannya. Aku dengar sendiri. Ruangan gempar. Paman marah, tapi hakim memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Bukti muncul, rekaman suara ayah sebelum meninggal yang Lila simpan diam-diam. Arya, kau tetap anakku. Bagianmu aman. Tuduhan runtuh. Paman diperingatkan oleh hakim atas upaya pemalsuan. Setelah sidang, ibu memeluk saya. Maafkan kami, nak. Kami salah. Paman meski enggan mengakui kesalahannya. Mungkin aku terlalu buta. Kami membagi warisan dengan adil. Bagian saya digunakan untuk mendirikan pusat dukungan di Jayapura, bekerja sama dengan Raka. Itu menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Hidup berlanjut. Raka dan saya merencanakan perjalanan ke Bali untuk merayakan ulang tahun hubungan kami. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, dia berlutut. Arya, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Saya menangis bahagia. Ya, Rak. Tapi tak semua cerita berakhir sempurna. Beberapa bulan kemudian, Raka terlibat dalam demonstrasi lingkungan melawan tambang ilegal. Dia ditangkap polisi atas tuduhan kerusuhan. Hati saya hancur. Saya berjuang melepaskannya, menghubungi teman-teman aktivis di Jakarta. Di penjara, saya mengunjunginya. Jangan khawatir, Arya. Ini untuk tanah kita. Matanya tetap berbinar. Dengan bantuan jaringan dan lingkungan, Raka dibebaskan setelah 2 minggu. Kami semakin kuat. Di negeri ini, perjuangan untuk cinta dan keadilan tak pernah berakhir, tapi kami siap menghadapinya bersama. Kembali ke Jayapura setelah pembebasan Raka, kami merasa seperti pejuang yang selamat dari pertempuran. Rumah kecil kami menjadi tempat perlindungan di mana kami sering mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman dari komunitas. Suara tawa dan diskusi tentang hak-hak kami mengisi malam-malam panjang.
Saya menyelesaikan buku saya berjudul Badai Salju di Hati yang menceritakan kisah kami. Penerbit kecil di Yogyakarta menerimanya dan respons awal positif. Tapi konflik baru muncul dari luar. Seorang tetangga di Jayapura yang mengetahui hubungan kami mulai menyebarkan rumor. Mereka membawa pengaruh buruk ke anak-anak kita, katanya di warung kopi. Tak lama, kami mendapat ancaman anonim, surat yang menyatakan kami harus pergi atau menghadapi konsekuensi. Raka tetap tenang. Ini ujian, Arya. Kita tak boleh mundur. Kami melaporkan ke polisi, tapi respons mereka lambat. Di Indonesia, di mana sentimen anti-LGBT sering didorong oleh kelompok radikal, kami harus waspada. Suatu malam, saat kami pulang dari pertemuan, sekelompok pemuda menghadang kami di jalan gelap. "Kalian tak pantas di sini," teriak salah satu. Mereka mendorong Raka dan perkelahian hampir terjadi. Untungnya, seorang teman kami datang dan memanggil bantuan. Kejadian itu membuat saya takut. "Bagaimana jika kita pindah ke Jakarta?" tanya saya. Raka menggelengkan. "Tidak. Ini tanah kita. Kita lawan." Kami bergabung dengan Organisasi Nasional untuk Hak LGBT, menghadiri konferensi di Surabaya. Di sana saya bertemu orang-orang seperti kami berbagi cerita. Itu memberi kekuatan. Kembali ke rumah, ibu menelepon. "Datanglah ke Timika. Ada yang ingin kukatakan." Kami pergi. Di rumah, ibu telah mengubah kamar saya menjadi ruang kenangan, oto-oto masa kecil dan buku-buku saya. "Aku menerima kalian," katanya sambil memeluk Raka. Lila sekarang lebih dewasa, bergabung dengan klub hak asasi di sekolahnya. "Terima kasih, Kak. Kau menginspirasiku." Tapi paman kembali muncul, kali ini dengan niat baik. "Aku membaca bukumu, Arya. Itu membuka mataku. Kami berdamai, meski pelan. Hidup kami stabil." Raka diangkat sebagai koordinator proyek konservasi, dan saya menjadi pembicara di acara-acara. Di sebuah seminar di Manado, saya bertemu seorang pemuda yang mirip saya dulu, bingung dan takut. "Ceritamu memberi harapan," katanya. "Suatu hari, kami mendaki ke puncak Charstens lagi, tempat badai salju pernah menelan saya. Kali ini cuaca cerah. Di atas, Raka memeluk saya. 'Lihat, Arya. Kita menaklukkan badai.' Itu adalah momen romantis di mana cinta kami terasa abadi. Di bawah langit biru Papua, kami berjanji untuk terus berjuang." Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Buku saya menjadi bestseller kecil di kalangan komunitas, bahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Raka dan saya sering bepergian, berbicara di forum internasional tentang isu LGBT di Asia Tenggara. Di Bangkok, kami bertemu pasangan lain, berbagi pengalaman. Tapi di rumah, tantangan baru datang. Raka didiagnosis diabetes karena stres kerja. Saya merawatnya, memastikan dia makan sehat. "Kau terlalu khawatir, Arya," katanya sambil tersenyum. "Ibu pindah ke Jayapura untuk dekat dengan kami. Aku ingin menebus waktu hilang," katanya. Lila kuliah di universitas lokal, menjadi aktivis muda. Suatu hari, undangan datang dari pemerintah daerah untuk acara hak asasi. Kami dihormati sebagai pionir. Di panggung, saya berpidato, "Cinta tak mengenal batas. Di tanah Indonesia yang beragam ini, mari kita rangkul perbedaan." Respons positif, tapi ada juga protes dari kelompok konservatif. Kami tetap tegar. Di ulang tahun Raka, saya menyiapkan kejutan, piknik di Danau Sentani, tempat kami pertama berciuman. "Terima kasih telah menjadi badai dan pelangiku," kataku. Kami bahagia, tapi saya tahu hidup tak selalu cerah. Akhirnya, setelah semua badai, kami menemukan kedamaian. Raka dan saya mengadopsi seorang anak yatim dari panti asuhan Papua, memberinya rumah penuh cinta. Keluarga kami lengkap. Ibu menjadi nenek yang penyayang, Lila tante yang keren.
Di usia tua, kami duduk di teras, menyaksikan matahari terbenam. Tak kusangka kita sampai sini, kata Raka. Cinta kami, meski penuh liku, membuktikan bahwa kasih manusiawi menang atas segala prasangka. Di tanah Indonesia yang indah ini, cerita kami menjadi inspirasi bagi generasi baru.